Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang cerah, sehat selalu buat pemirsa, teman-teman YouTube semuanya, dimanapun berada. Semoga bermanfaat tips cara perbaikan aki. Dan di sini saya akan coba menggunakan sebuah dop lampu motor, dimana untuk nilai wattnya ini berbeda sekali dari video sebelumnya. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bosku. Oke teman, dan di sini sudah saya siapkan dari sebuah dop lampu motor bagian depan, dan untuk nilai wattnya atau arus yang mengalir pada lampu ini. Oke, di sini untuk lampunya ini ada 2 titik. Oke, lampu jarak dekat dan jarak jauh untuk lampu depan motor yang masih memakai dop bolam seperti kaca seperti ini, dan ada bagian kawat email. Oke, kawat penghantar panas yang bisa menghasilkan cahaya. Oke, ini untuk kawatnya agak besar-besar sekali. Oke, ini kondisinya. Dan di sini untuk nilai wattnya ini 12 volt. Oke, 25 watt, 25 watt. Oke, seperti ini. Jadi lampu ini menghasilkan daya sekitar 25 watt dengan voltase untuk aki 12 volt, dimana untuk rumus dari sebuah lampu 25 watt ini adalah 12. Oke, 25 watt dibagi 12 volt sama dengan sekitaran 2,5 ampere untuk nyala lampu ini saat digunakan di motor, dimana saat kita gunakan pada jarak dekat ini menghasilkan 2,5 ampere, dan yang satunya lagi sama karena di sini 25/25 watt. Oke, jadi satu menghasilkan 2,5 ampere dan satunya lagi sekitaran 2,5 ampere, 2 sampai 2,5 ampere. Oke teman, dan di sini saya akan gunakan alat ini untuk sebuah perbaikan aki. Dan untuk komponen lain di sini saya akan gunakan sun resistor 5 watt 10 ohm, dimana untuk arus dari sun resistor ini sudah saya coba dari sebelumnya menghasilkan sekitaran 1,16 ampere untuk arus yang mengalir pada sebuah sun resistor yang bisa menimbulkan panas pada bagian sun resistornya ini. Oke, saat dilakukan tes beban. Oke, dan di sini saya akan sudah siapkan sebuah aki motor seperti ini. Untuk kapasitasnya adalah di sini 3,7 Ah. Oke, 20 Hz atau 20 jam. Dan di sini untuk nilai CCA-nya dari aki ini untuk keadaan normalnya itu sekitaran 65 CCA atau 65 ampere saat aki ini masih dalam kondisi baru. Dan untuk voltase atau sistem pengecasan dari aki ini, oke, ini sudah hilang. Ini sangat lama sekali digunakan, mungkin sekitaran 500 mA kali 5 sampai 10 jam. Oke, dan di sini untuk pengisian cepatnya menggunakan arus 3 ampere 30 menit. Oke, untuk bentuk fisik dari aki ini masih lurus, walaupun sudah berkarat seperti ini. Di bagian depan ini juga saya raba seperti ini, juga tidak ada masalah. Tidak ada timbul lengkungan. Dan di sebelah kanan ini juga masih lurus. Oke teman, di sini saya akan pastikan bahwa aki ini dalam kondisi baik. Saya akan membuka dari penutupnya sini. Ini untuk aki ini sudah pernah dibongkar dari sebelumnya. Ini untuk bekasnya ini juga masih ada. Di sini saya akan siapkan obeng, saya lepas dulu. Ini benar-benar belum saya buka teman. Ini barusan dapat. Saya barusan dapat 4 buah, 1. Oke, di sini ada 3 buah,
kondisi sama-sama kering 3,5 Ah ini, bermacam-macam modelnya. Oke, seperti ini. Dan untuk pemilihan dari aki ini sama seperti pada aki yang saya akan perbaiki. Dan bagaimana untuk hasilnya, bos? Oke, saya lepas dulu penutupnya. Oke, di bagian sini. Oke, sudah saya buka. Oke, untuk kondisi akinya seperti ini. Oke, ini untuk kondisi selnya. Oke, saya siapkan obeng. Oke, supaya lebih kelihatan, maaf, supaya lebih mudah dilihat saat saya coba seperti ini. Oke, tidak ada kotoran sama sekali. Oke, tidak ada sulfur. Oke, kalau di kamera ini agak sulit melihatnya, teman. Tapi saat saya lihat di sini, oke, ini di sini untuk selnya ini masih tergolong rapi. Oke, masih rapi, masih berwarna, oke, masih ada putih-putih seperti itu, tetapi masih rapi. Oke, tidak ada warna yang kotor sama seperti warna merah kecoklatan. Oke, ini. Dan di sini sudah diisi air aki nih. Oke, di sini sudah diisi air aki dari sebelumnya. Oke, saya akan coba seperti ini. Oke. Oke. Oke, sudah ada air akinya. Dan untuk air akinya ini juga ada reaksi saat ditaruh di lantai. Ini ada timbul gelembung atau reaksi kimia. Oke, teman, dan di sini saya akan coba cek dari voltase aki ini. Saya lihat voltasenya dulu. Oke, untuk voltasenya di sini 10 volt. Oke, untuk aki 12 volt ini, oke, normalnya itu saat tidak digunakan seperti ini, hubungan terbuka, ini normalnya di sini, oke, sekitaran 12,4 volt. Jadi jika tegangan aki sudah mencapai 12,4 volt, ini dikatakan aki ini masih dalam kondisi baik. Oke, di sini saya akan coba tes aki ini, bagaimana reaksinya saat menerima beban arus pada sebuah dop lampu motor 2,5 ampere. Oke, saya tes. Saya pakai 1 titik pada lampu ini, apakah bisa menahan pelepasan dari voltase saat dilakukan tes. Oke. Oke, ini saat diberi beban sekitar 2,5 ampere, ini menghasilkan voltase pelepasan 8,7 volt. Oke, 8,7 volt. Oke, saat saya gunakan 2 buah lampu motor seperti ini, saya tahan sekitar 15 detik. Oke, dua-duanya menyala. Oke, dua-duanya menyala. Oke, dan arus yang dihasilkan juga 5,7 volt, 4,7 volt. Oke, dan nyala lampunya agak redup, teman. Oke, seperti ini. Oke, dan untuk selanjutnya di sini saya gunakan sun resistor. Oke, 5 watt 10 ohm menghasilkan arus 1,1 ampere. Berapa penurunan voltasenya? Oke, 6 volt, 6,9, sekitar 7 volt. Oke. Dan di sini sudah saya siapkan sebuah alat tes menggunakan sun resistor 5 watt 10 ohm. Oke, ini sudah saya gunakan dari sebelumnya, dimana ini sama 5 watt 10 ohm. Saya kasih pendingin aluminium, kemudian tombol push button, LED indikator, kemudian relay, dimana fungsi relay ini adalah
membantu saat tombol push button ini ditekan, relaynya yang aktif menghantarkan arus pada bagian positif aki melalui relay. Saat ditekan, relay ini aktif on, kemudian arus terhubung dari positif ke negatif. Saya akan coba dulu. Untuk shunt resistornya ini saya gunakan yang saya pasang secara paralel 4 buah. Jadi saat memakai satu buah tadi sekitaran 1,1 ampere. Jadi saat saya pasang seperti ini ini menghasilkan 1,16 ampere. Jadi saat saya paralel sekitar 4 buah ini menghasilkan 4,5 ampere untuk arus yang mengalir saat ditekan tombol push buttonnya. Jadi arus mengalir dari positif ke resistor kemudian ke negatif sekitaran 4,5 ampere. Di sini saya akan coba apakah sama pada sebuah lampu tadi menghasilkan voltase sekitar 4 volt, 4,5 volt. Oke teman, dan di sini untuk voltasenya 9. Oke, 9 volt. Saya coba tekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, menahan voltase sekitar 4,7 volt. Oke. Jadi untuk kapasitas aki ini mungkin sekitaran 50% untuk arus yang voltase yang ada pada aki ini. Jadi di sini mengalami masalah pada aki ini, dan di sini saya akan coba untuk mengecek air akinya. Oke, saya cek air akinya dulu. Oke. Ini saya kurangi karena di sini cukup banyak sekali. Oke, saya kurangi dulu sampai benar-benar airnya berkurang. Oke, ini saya sedot di atas selnya sedikit, sekitaran setengah mili di atas selnya. Saya gunakan sedotan ini untuk memudahkan saat melihat posisi di selnya. Saya sedot dulu. Oke, saya sedot dulu. Oke, saya cari posisi yang pas. Oke, saya sedot seperti ini. Oke, saya sedot ini. Kemudian saya sedot lagi yang lubang ketiga. Oke, saya sambil pasang voltasenya. Oke. Setelah dilakukan tes beban, dan untuk voltasenya masih 8,9 atau sekitaran 9 volt. Oke. Oke teman, dan di sini sudah saya pastikan pas dari jumlah air akinya. Oke, di atas selnya sedikit. Oke, saya lap pakai tisu seperti ini. Oke, di bagian lubang-lubangnya ini agar lebih kering. Oke, saya akan tutup kembali. Oke, saya pastikan kering semuanya. Saya tutup kembali posisinya semula seperti ini. Oke, dan untuk tahap selanjutnya di sini saya akan lakukan
untuk sistem pengisiannya. Oke teman, dan untuk sistem pengisiannya di sini saya akan melakukan pengecekan pada arus pengisiannya. Di sini saya pindah posisinya menggunakan ampere, oke, untuk melihat arusnya. Oke, di sini sudah saya siapkan jabet pengisian. Oke, ini jabet negatif, yang positif. Oke, saya taruh di sini di ampernya yang plus, dan yang negatif dari abunya ini ke bagian positif dari aginya. Oke, saya on kan alatnya. Oke teman, dan untuk arus pengisiannya seperti ini, 0,8 ampere. Oke, 0,8 ampere saat melakukan pengisian. Dan alat yang saya gunakan adalah menggunakan sebuah kiprok motor. Oke, dari kiprok motor yang asli bawaan motor. Ini saya gunakan dari motor karburator lama, jenis lama seperti Vario 110, Absolute Revo, oke, Suzuki Smash, mungkin Shogun 125 jika teman-teman punya. Dan di sini untuk kondisi dari kiprok yang saya gunakan, ini saya ambil yang sudah tidak terpakai atau tidak bisa digunakan pada jalur lampu motor. Jadi di sini untuk jalur pengisiannya masih aktif atau berfungsi. Jadi saya ambil jalur yang di sini yang input kabel putih dari spool. Ini saya gantikan trafo yang 5 ampere CT. Kemudian yang negatif ini saya hubungkan ke negatif dari trafonya, kemudian yang positif ini saya hubungkan ke akinya seperti ini. Oke teman, dan untuk trafo yang saya gunakan ini saat pengetesan pengisian yang tadi, menggunakan trafo yang 5 ampere tapi yang biasa teman. Yang outputnya menghasilkan cuman sekitaran 2,5 ampere karena sama-sama trafo 5 ampere, tetapi yang biasa ini berbeda sekali saat menggunakan trafo yang 5 ampere yang bagus. Oke, dan untuk trafo ini 5 ampere CT saya ambil yang 18 volt, 18 saya kasih diode 6 ampere 2 buah yang positif strip. Strip putih ini ke jalur output positif. Kemudian masuk ke jalur di kiproknya tadi yang jalur ke spool mesin. Ini saya gantikan trafo. Kemudian yang CD ini ke negatif aki. Ini sama prinsipnya atau fungsinya. Oke teman, dan di sini untuk alat cas yang saya gunakan seperti ini. Menggunakan trafo motor dan beberapa alat indikator di bagian merah dan hijau, dimana di dalamnya pada alat merah ini ada diode LED, kemudian zener 10 volt, dan kemudian resistor 1K, 1 kilo ohm. Dan pada bagian yang hijau ini ada diode LED, diode zener 12 volt, dimana saat pengisian di atas 13 volt ini menyala. Kemudian resistor 1K. Seperti ini untuk rangkaian LED di dalamnya yang terhubung ke bagian alat pengisian. Yang LED ini ke positif, yang dari kaki resistor yang 1K ini ke negatif. Dan untuk hasilnya seperti ini. Ini sedang melakukan pengisian menggunakan trafo yang 5 ampere yang biasa, dan saya akan coba menggunakan trafo yang 5 ampere yang bagus atau yang murni, menghasilkan arus yang benar-benar 5 ampere. Karena di sini trafonya yang biasa, ini arus maksimalnya cuman sekitaran
2,5 ampere, jadi cuma 50% untuk dayanya atau arus yang dikeluarkannya. Oke, saya pindah dulu posisinya menggunakan trafo yang 5 ampere, dan untuk pengisian saat ini adalah sebesar 0,7 ampere, dan saya akan pindah menggunakan trafo yang 5 ampere. Oke, saya off dulu. Oke, saya pakai yang 5 ampere. Ini yang positif, maaf yang negatif, yang hitam negatif, kemudian yang merah positif. Oke, ini sudah nyala. Oke, sudah nyala, saya on kan dulu. Oke teman, dan untuk hasilnya seperti ini. Arus yang mengalir 1,2 ampere. Oke. Oke. Dan di sini arusnya 2 ampere. Oke, arus yang mengalir. Mungkin berbeda saat di indikator ini sama di saat mendekati aki, mungkin ada perbedaan. Dan di sini akan terlihat perbedaannya saat menggunakan trafo yang benar-benar 5 ampere. Oke, outputnya 5 ampere. Katakanlah ini outputnya 5 ampere dengan outputnya yang katakanlah 3 ampere. Jadi arus yang dikeluarkan juga akan berbeda dari saat dinyalakan dari alat casnya. Oke, di sini tadi cuman menghasilkan arus sekitaran mungkin kurang dari 1 ampere, dan di sini sudah 2 ampere. Oke, seperti ini. Di sini sekitaran 2 ampere. Oke, dan di sini saya akan coba untuk mengecek dari aki ini berapa voltase saat setelah dilakukan pengisian, mungkin sesuai dengan video sekitaran 10 menit. Oke, saya akan coba lihat berapa voltase yang dihasilkan sekarang. Oke, saya lepas dulu, saya posisikan outputnya ke voltmeter. Oke, saya lepas dulu. Oke, seperti ini. Saya pindahkan ke volt. Berapa voltasenya bos? Oke, dan untuk arusnya sudah 14,6, untuk voltasenya 14,6. Oke, dan arus pengisiannya sekitaran, oke, untuk di sini tadi memakai ampere meter, jadi di sini tidak memakai ampere meter. Untuk arusnya seperti ini sekitaran 2,1 ampere arus yang mengalir. Oke, ini sudah masuk arusnya. Oke, arus penyimpanannya sudah masuk ke dalam plat sel akinya. Oke. Dan di sini untuk voltase dari akinya 14,6. Oke, dan di sini saya akan coba lihat sesuai dengan kondisi aki ini, dimana saat saya tes atau saya lihat dari sel-selnya, ini tadi selnya berwarna putih. Oke, berwarna putih, kemudian oke, voltasenya menurun cuman sekitaran 10 volt, dan di sini saya akan coba lihat kondisi saat ini dari voltasenya. Oke, saya on kan dulu, saya lepas japit akinya. Oke, ini sudah 12,6 volt. Oke, sangat besar sekali. Oke, karena di sini untuk setiap selnya ini dalam kondisi baik atau tidak mengalami cacat, seperti cairan akinya di dalam selnya itu berwarna coklat merah, ini tidak mengalami masalah. Akan coba tes menggunakan double lampu motor apakah berpengaruh. Saat saya tes tadi cuman sekitaran 5 volt. Oke, saya coba pakai lampu. Oke, sudah 11 volt teman. Oke, 2 lampu 11,2. Oke, sudah mulai terang.
saya pakai sun resistor 4,5 ampere. Saya tes beban pakai sun resistor tadi, alat tes seperti ini. Oke, 11,9, saya tes sekitaran 15 detik. Oke, seperti ini, tertahan sekitaran 10,5. Oke, sudah mulai ada tanda-tanda penyimpanan aki sudah berfungsi. Kita tinggal lakukan pengecasan pengisian menggunakan kiprok motor, mungkin sekitaran 12 jam ini arusnya sudah bisa tersimpan dengan baik, atau arusnya sudah mulai menyimpan, dan saat dilakukan pengecasan atau pengisian sekitar 12 jam arus yang ada di dalam akinya ini akan naik, dan hasilnya sesuai dengan keterangan di akinya sini, ini bisa mencapai 65 cca atau 65 ampere. Dengan melihat dari kondisi aki, di mana saat dilakukan pengecasan seperti ini di 14,5 volt, saat posisi penuh pengisiannya, dan kondisi dari fisik akinya ini tidak mengalami kenaikan suhu, ini dipastikan arusnya atau akinya sudah normal kembali. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya.